Ya Tuhan, sesungguhnya itulah Engkau yang kami kenal. Allah yang tak henti-hentinya terus menopang, menolong kehidupan kami, menyertai kami, hamba-hamba-Mu ini. Kami hanya bisa bersyukur menyaksikan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah ingatan itu Tuhan boleh menjadi bagian yang akan menghentar kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ke depan. Kehidupan pelayanan kami, gereja kami, di dalam anugerah dan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus urapilah hamba-Mu di dalam keterbatasannya berkata-kata. Kiranya Roh Kudus boleh menolong untuk boleh menyampaikan berita firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan mari Roh yang sama bantu setiap kami. Baik kami yang hadir di tempat ini secara onsite maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Biarlah hati kami juga boleh dibakar oleh kuasa Roh-Mu dan kami boleh kembali hidup, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya hormati segenap pimpinan dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, para gembala-gembala, para hamba Tuhan yang melayani, juga para jemaat, baik yang mengikuti acara ini secara onsite maupun online. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan saya secara pribadi boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Ketika saya memikirkan apa yang bisa saya sampaikan saudara di dalam ibadah kita malam hari ini, saya tertarik untuk kita melihat satu teks yang sederhana, yang tentu sebagian saudara para hamba Tuhan bahkan mungkin pernah mempelajarinya, tidak saja pernah mendengar tetapi mengkhotbahkannya juga. Tetapi ketika saya memikirkan ini, saya melihat betapa indahnya Tuhan yang kita punya di dalam hidup dan pelayanan kita. Ebenezer. Mari kita membaca dari 1 Samuel 7 ayat 12. Satu Samuel 7 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di Seoul, Korea Selatan, ada satu tujuan wisata yang menarik bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tempat itu disebut Menara Namsam. Di pagar keliling menara itu, saudara, biasanya para kaum muda yang lagi kasmaran menggantungkan gembok dengan tulisan nama mereka masing-masing beserta pasangannya. Bahkan kadang ada yang memuat foto mereka juga. Kemudian saudara, gembok ini dikuncikan di pagarnya. Dan anak kuncinya itu dilempar jauh-jauh kalau perlu sampai Rusia, saudara ya. Dengan harapan apa, saudara? Bahwa cinta mereka itu akan terus bersatu. Cinta mereka itu tidak terpisahkan.
sampai selama-lamanya. Karena sudah nyantol di sana, kuncinya juga sudah hilang. Jadi mereka berharap kalau boleh mereka disatukan seperti itu. Tetapi saudara, saya yakin banyak gembok yang di sana itu sudah tidak ada artinya lagi. Karena sudah putus, sudah nggak jadian lagi. Ya. Kalau gemboknya bisa ngomong, saudara, lu putus cinta, bisa cari lagi. Gua nyantol di sini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi saudara, pertanyaannya adalah mengapa mereka itu pengen melakukan itu? Oh saudara, tentu mereka berpikir bahwa gembok cinta itu saudara bisa jadi pengingat bahwa mereka itu pernah berjanji untuk saling mencintai. Tidak saja menjadi pengingat saudara, tapi gembok cinta itu juga menjadi sebuah harapan. Ketika meletakkannya, mereka punya harapan bahwa cinta mereka itu abadi sampai selama-lamanya. Tentu tidak salah, saudara. Sebab saya merasa hidup kita ini perlu diberi tanda pengingat. Yang apa, saudara? Yang akan menjadi satu titik di mana kita itu bisa bersyukur. Karena seringkali, saudara, kita manusia itu mudah lupa. Apalagi yang sudah mau pensiun, saudara ya. Lebih sering lupa mungkin ya. Tetapi saudara, tidak hanya hidup kita itu diberi tanda pengingat, saudara. Hidup kita itu sebetulnya perlu diberi tanda pengharapan. Mengapa saudara? Karena masih ada perjalanan ke depan yang harus kita jalani, bukan? Selama usia masih Tuhan berikan, bukankah masih ada kesempatan apa yang bisa kita kerjakan bagi Dia? Ini pula saudara yang kita lihat di dalam kehidupan umat Israel. Kisah di Alkitab itu menunjukkan bagaimana mereka itu jatuh bangun. Masa zaman hakim-hakim itu saudara menunjukkan mereka katanya berada di dalam lingkaran yang berkejatuhan yang berulang-ulang terus menerus. Apa itu saudara? Mereka ketika hidup meninggalkan Tuhan. Mereka beralih kepada ilah-ilah lain. Maka Tuhan sang pemilik mereka itu menghukum umat ini. Membuat mereka itu ada di bawah kekuasaan bangsa lain. Sampai hidup mereka itu susah. Mereka itu merasa berat. Nah ketika mereka merasa berat saudara. Mereka berteriak-teriak. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan dicatat kemudian Tuhan itu mengirimkan seorang hakim. Untuk melepaskan umat Israel ini. Dan mereka dibebaskan dari bangsa yang menekan mereka. Dan mereka hidup di dalam damai sejahtera. Tapi saudara, tidak lama kemudian, generasi berganti. Mereka mengulang lagi peristiwa yang sama. Meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka lagi. Mereka berseru-seru lagi. Dan Tuhan mengirimkan hakim untuk menolong mereka. Mereka merasa aman. Dan kemudian mereka merasakan ketenangan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Generasi berganti dan mereka mengulang kesalahan yang sama. Ketika Samuel diangkat menjadi hakim bagi bangsa Israel, orang Israel ini saudara juga sedang berada dalam keadaan rohani yang tidak baik. Mereka menyembah ilah-ilah asing, mereka menduakan Yahweh. Mereka pun akhirnya, saudara, berada di dalam kesesakan. Di mana bangsa Filistin itu dikatakan mengalahkan mereka dan juga menekan mereka. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara, seperti yang tadi saya katakan, mereka mulai mengarahkan hati kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan. Dan Samuel pun memerintahkan kepada orang Israel supaya mereka meninggalkan penyembahan kepada Baal. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Asitoret. Dan kemudian mereka beribadah hanya kepada Tuhan, Yahweh itu, yang menjadi Allah mereka.
Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka saudara di sini kita lihat Tuhan itu turun tangan melepaskan mereka. Ayat 10 itu menyatakan, tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balokan mereka. Mereka, orang Filistin itu terpukul kalah di hadapan Israel. Kalau saudara membaca pasal 4 ayat 3, dikatakan Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Sekarang sebaliknya, orang Filistin yang terpukul kalah. Pertanyaannya saudara, apakah dengan kemampuan dan kekuatan mereka? Apakah dengan persenjataan yang mereka punya? Apakah mereka punya kekuatan lain yang menopang mereka, saudara? Tetapi dicatat dengan jelas, hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Di sini, saudara, kita melihat ada perbuatan Tuhan yang dinyatakan. Tuhan yang berkuasa itu sekarang membebaskan umatnya, melepaskan mereka. Tuhan yang berkuasa itu membela umatnya. Tetapi saudara, ingatan akan karya Tuhan, ingatan akan pekerjaan Tuhan itu sering terlupakan, bahkan setelah disyukuri. Samuel tahu mereka saat ini bisa bersuka cita, mereka bisa memuji Tuhan. Tetapi dia tahu, pasti kemudian mereka bisa melupakannya. Manusia itu saudara, pada dasarnya suka lupa akan perbuatan baik orang kepada dia. Yang diingat apa saudara? Kesalahan teman TK itu ya. Sampai tua bisa masih ingat saudara. Coba saudara pikirkan, bukankah kita itu pernah merasakan pertolongan Tuhan? Dan pada saat itu kita merasa Tuhan itu baik. Masa sih di antara doa-doa yang kita naikkan itu saudara, tidak ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pasti ada saudara. Di dalam doa kita itu ada yang dijawab oleh Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur, kumpulin persekutuan di rumah, adain syukuran, sukacita bersama-sama, memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tapi saudara, beberapa waktu kemudian ketika menghadapi masalah, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau enggak peduli sama saya. Tuhan, kenapa Engkau enggak sayang sama saya? Kita lupa, saudara. Bahkan tidak hanya jemaat, saudara. Hamba Tuhan pun bisa lupa. Waktu pertama kali mendapat panggilan itu, saudara ya. Kita para hamba Tuhan itu kadang merasa, oh ini anugerah yang terbesar ya. Kita merasa apa? Diri kita itu tidak ada apa-apanya. Kok Tuhan mau panggil? Kok Tuhan mau pakai? Kok Tuhan mau pakai saya jadi alat Tuhan? Oh saudara, perasaan itulah yang muncul. Dan ketika kita memulai satu pelayanan, apa yang kita lakukan saudara? Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara, setelah sekian lama melayani, sekian banyak berkhotbah, setelah mungkin banyak orang panggil kita Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, begitu ya. Jadi akhirnya kita merasa apa saudara? Merasa punya apa-apa, merasa punya kekuatan, merasa bisa melakukan ini, merasa bisa lakukan itu. Lupa. Kalau dulu dipanggil menjadi hamba Tuhan itu merasa tidak ada apa-apanya. Itulah manusia, saudara. Samuel tahu itu. Maka, saudara, kemudian dicatat ia mengambil sebuah batu.
dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ini satu catatan yang indah, bukan? Itu seperti kalau saudara membangun gereja, biasanya dikasih prasasti. Supaya apa? Supaya ingat. Sampai generasi berikutnya tahu kapan gereja ini didirikan. Siapa yang berperan di sana. Dan kalimat ini, saudara, dapat dimaknai di dalam dua pengertian. Yang pertama adalah sampai di tempat ini Tuhan menolong kita. Ini bisa berbicara tempat, tetapi juga bisa bicara waktu. Sampai saat ini Tuhan menolong kita. Saudara, ada satu tempat dan waktu yang menjadi bagian kita, dan kita merasa Tuhan itu bekerja di sana. Dan kita bisa bersyukur atas hidup kita, saudara. Perjalanan hidup itu, saudara, selalu diwarnai tempat dan waktu. Manusia itu mengingat pengalaman hidupnya di dalam tempat dan waktu, saudara. Kalau saudara coba menengok ke belakang perjalanan hidup saudara, kita akan melihat tempat-tempat di mana kita itu pernah berada di sana. Di setiap tempat itu kita punya kenangan. Kita punya ingatan-ingatan yang baik, tetapi juga punya ingatan-ingatan yang buruk. Sampai-sampai mungkin kita berkata, saya tidak mau ke sana lagi. Kalau saudara boleh mengingat, tentu banyak tempat yang saudara kunjungi, bukan? Banyak tempat yang pernah saudara tinggali, saudara mampir di sana. Bahkan bagi saudara-saudara para hamba Tuhan, kita punya ingatan. Apa saudara? Ada gambaran gereja-gereja atau pelayanan yang pernah kita layani. Dan memang saudara, tempat demi tempat itu tidak selalu memberikan kenangan yang indah. Tetapi ketika Samuel mengatakan sampai di tempat ini Tuhan menolong kita, itu seperti orang yang menghela nafas panjang gitu loh saudara ya. Aduh ya, puji Tuhan. Sampai di sini Tuhan itu menolong. Lihat segala yang di belakang kita itu saudara. Dan kemudian kita ada di sini, kita berkata, haleluya. Tuhan menolong. Akhirnya bisa sampai di sini. Ebenezer itu saudara menjadi batu peringatan. Menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Yang kalau kita menengok ke belakang itu. Kalau kita mengingat perjalanan hidup kita saudara. Kita juga akan menjumpai waktu demi waktu yang ada di belakang kita, bukan? Saudara mungkin masih ingat waktu wisuda di TK, begitu ya. Saudara masih ingat ketika saudara di SD selama 6 tahun. Saudara ingat ketika saudara di SMP selama 4 tahun. Karena gurunya sayang sama saudara ditambahi 1 tahun ya. Mungkin saudara masih ingat waktu ketika saudara SMA. Bahkan baju yang dicoret-coret itu masih saudara simpan ya. Mungkin kita masih ingat saat kita memulai pelayanan. Kita ingat saat kita memulai berkeluarga. Saat kita memulai merintis gereja. Oh saudara, mungkin ada masa ketika kita pindah tempat pelayanan. Waktu demi waktu itu saudara, menghantar kita sampai saat ini. Dan kalau kita menengok ke belakang, kita menemukan sekali lagi, tidak semua waktu itu mengenakan bagi kita. Tetapi kalau kita itu boleh berada sampai hari ini,
kita itu seperti menghela nafas itu, saudara. Puji Tuhan, kita sudah sampai di sini. Tetapi saudara, perjalanan hidup itu tidak hanya sampai di sini dan saat ini. Sebagaimana yang tadi saya katakan, seberapa panjang Tuhan itu memberikan usia kepada kita. Bukankah masih ada kehidupan dan pelayanan yang akan kita jalani? Dan bagaimana kita menjalaninya, saudara? Oh, puji Tuhan, Ebenezer itu, saudara, tidak hanya dibangun untuk sebuah batu peringatan. Ebenezer yang diartikan batu pertolongan, stone of help, tetapi dapat juga diartikan batu sang penolong, stone of the helper. Setiap kali orang Israel melihat batu itu, saudara, mereka harusnya sadar ada Tuhan yang sudah menolong mereka. Bahkan tidak saja mereka melihat Tuhan yang sudah menolong, tetapi mereka itu bisa mengingat Tuhan itulah penolong mereka. Ebenezer itu, saudara, sekarang jadi batu pengharapan. Yaitu batu tanda kehadiran Tuhan, sang penolong itu. Saudara, dalam Alkitab Tuhan itu sering disebut penolong, bukan? Pemazmur berulang-ulang menyatakan Allah itu sebagai penolong. Ia penolong dalam kesesakan. Ia penolong dalam pergumulan. Dan inilah yang sekarang, saudara, perlu diyakini oleh orang-orang yang berada di titik Ebenezer itu. Ebenezer itu adalah batu pengharapan untuk perjalanan hidup ke depan. Batu Ebenezer itu akan menjadi batu sejarah kalau kita hanya menjadikan batu peringatan. Tetapi batu itu dibangun supaya apa, saudara? Supaya kita itu bisa mengingat dan melihat Tuhan, sang penolong yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kita di dalam segala keadaan. Apa yang terjadi setelah Samuel membangun Ebenezer ini, saudara? Ayat 15 di sana dikatakan Samuel itu memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Oh, puji Tuhan, saudara. Dari tahun ke tahun ia keliling ke Betel, ke Gilgal, ke Mispa, dan ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dari sana ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ kemudian ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Oh, saudara, perjalanan itu tidak berhenti di sana. Ternyata masih ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan Samuel itu menjalaninya. Ia tidak saja menjadikan Ebenezer itu batu pengingat bahwa Tuhan pernah menolongnya. Tetapi dia mengingat Tuhan sang penolong yang terus-menerus beserta bersama-sama dengan dia. Alkitab itu, saudara, banyak menceritakan batu-batu yang dibangun oleh orang-orang di sana. Ada batu-batu yang dibangun oleh Yakub, ada batu yang dibangun oleh Yosua, dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan umat akan perbuatan Allah. Tetapi saudara, ada satu fakta. Batu-batu itu ternyata satu saat akan ditinggalkan. Batu-batu itu, saudara, satu saat akan dilupakan. Satu saat bisa hancur oleh alam. Hal-hal fisik itu bisa hilang. Dan kadang umat lupa, tidak lagi mengingat Allah sebagai sang penolong itu.
Tuhan tahu itu, saudara. Karena itu apa? Anaknya yang tunggal, Yesus itu datang menjadi manusia. Ia naik ke atas kayu salib, mati bagi umat manusia. Sebagai apa, saudara? Sebagai penolong yang sejati bagi umatnya. Ia menjadi apa? Ebenezer itu. Ia menjadi penolong yang signifikan di dalam hidup umat manusia ini, bahkan di dalam kehidupan kita, bukan? Tidak saja berkaitan dengan problem-problem kita di dunia, bahkan problem terbesar yang kita hadapi, yaitu kuasa dosa dan kuasa maut. Karya Kristus di atas kayu salib itu, saudara, menjadi apa, saudara? Menjadi batu pengingat. Menjadi apa? Menjadi batu pengharapan kita. Sebab apa, saudara? Ia tidak saja menyelamatkan kita. Ia itu kemudian memanggil kita untuk hidup dan melayaninya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ia juga berjanji menyertai kita selama-lamanya. Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita jadi orang yang tidak pernah ditinggalkan. Kita itu adalah milik Kristus. Apa yang kemudian dilakukan lagi, saudara? Yohanes 14 ayat 18 menyatakan, ia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut Roh Penolong. Penolong yang kekal, yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam gerejanya. Itu diberikan di dalam hati kita, sehingga kita itu terus ingat, terus sadar, adanya penolong di dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita. Oh saudara, sebagai orang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, tentu perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita itu tidak selalu lancar, bukan? Di tengah situasi yang sulit, di tengah segala kelelahan kita mungkin, bahkan di tengah segala kefrustasian kita dalam menjalani kehidupan ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu ingat akan perbuatan Allah di dalam hidup kita. Ada waktu dan tempat. Di masa lalu itu, saudara, yang kita bisa syukuri, melihat karyanya dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita, memanggil kita, memelihara kita, bahkan memelihara pelayanan kita, jemaat kita. Nah, kalau saudara boleh melihatnya, sebagaimana saat ini saudara boleh berkata, Ebenezer. Tetapi jangan berhenti, saudara. Sekarang lanjutkan perjalanan hidup dan pelayanan kita. Kenapa? Karena ada Sang Penolong itu, saudara. Karya Tuhan, karya Roh Kudus itu akan terus dikerjakan. Menopang kehidupan kita secara pribadi, bahkan menopang gerejanya. Oh saudara, perjalanan gereja Tuhan pada masa kini banyak menghadapi tantangan, bukan? Kita berhadapan dengan persaingan fasilitas gereja yang kadang membuat kita merasa minder. Apakah saya masih bisa eksis di tengah-tengah zaman yang seperti ini? Bahkan mungkin sebagian jemaat saudara berpindah, kepincut dengan ibadah gereja lain. Saudara, kita berhadapan dengan situasi perekonomian yang juga membuat sebagian jemaat mengalami kesulitan. Dan ini mempengaruhi keuangan gereja, bukan?
Sudah berapa kali saya mendengar, bahkan minggu kemarin saya juga mendengar, ada gereja-gereja yang besar, saudara, katanya defisit. Tapi kayaknya GBT enggak ya. Kok bau masakannya enak di belakang, saudara? Kok saudara masih bisa menginap di hotel yang baik? Puji Tuhan ya. Tetapi mungkin saudara secara gereja mungkin kita menghadapi keadaan yang seperti ini. Ada satu kegentaran mungkin. Bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Kita berhadapan dengan tantangan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa di masa kini. Bahkan kita mungkin merasa jemaat tidak militan, tidak seperti engkongnya dulu, tidak seperti papanya dulu. Termasuk persembahannya mungkin ya. Kita menjumpai anak-anak muda yang pragmatis, susah dijangkau. Saudara, bagaimana gereja ke depan menghadapi segala tantangan ini? Saudara, ketika saya memikirkan ini, ada satu kegentaran juga di dalam hati saya, saudara. Sekalipun saya tidak melayani di gereja, saya melayani di kampus seminari yang mendidik orang-orang yang akan melayani di gereja. Pergumulan gereja itu menjadi pergumulan saya juga, saudara. Dan ketika saya berpikir ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa yang pertama, ingatlah akan perbuatan Tuhan di dalam gereja saudara. Ingatlah ketika saudara masih memulai gereja itu dengan 8 sampai 10 orang. Hanya itu berkumpul. Dan sekian tahun bertumbuh, dan kalau dihitung dengan jemaat Tuhan yang meninggal sampai sekarang ini, mungkin saudara sudah melayani ratusan atau ribuan jemaat. Ingatlah ketika saudara memulai pelayanan itu di garasi rumah mungkin. Ada yang pinjam rumah jemaat. Ada yang berada di ruko yang kecil. Dan sekarang saudara, pekerjaan itu masih ada. Dulu mungkin dimulai hanya sebuah gitar genjrengannya saja. Tetapi kemudian ada keyboard, ada alat musik lengkap. Dulu gedungnya sederhana, sekarang sudah lebih baik. Saudara, ingat itu ya. Ingat akan perbuatan Allah di dalam hidup pelayanan saudara. Bahkan ingatlah krisis-krisis yang pernah terjadi di dalamnya. Mungkin sebagian saudara pernah mengalami krisis di dalam zaman G30 SPKI yang sulit itu bukan? Saudara melewatinya. Mungkin saudara pernah mengalami berbagai krisis karena perpecahan gereja yang membuat jemaat kemudian menjadi goncang. Mungkin saudara gereja juga mengalami berbagai krisis, melewati krisis moneter berapa kali. Bahkan kita baru saja melewati krisis karena COVID-19 itu. Oh saudara, bukankah gereja saudara, kalau saudara boleh ada di tempat ini, menunjukkan Tuhan yang menjaga dan memeliharanya. Ingat akan perbuatan Tuhan. Dan sekarang apa yang harus saudara lakukan? Melangkahlah lagi. Dengan keyakinan akan pekerjaan roh. Melangkahlah lagi saudara di dalam pelayanan dan gereja saudara. Bangun kembali. Sebab gereja itu milik Tuhan. Tuhan juga yang akan memelihara pelayanan itu. Oh saudara, di tengah-tengah persaingan yang begitu rupa, kadang kita sibuk berpikir bagaimana strateginya, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Dan kita lupa saudara,
Ketika kita memulai pelayanan itu, kita banyak berlutut, kita banyak berdoa, kita mencari kehendak Tuhan, kita menengadah kepada Tuhan, meminta pertolongan. Ingatlah itu saudara. Arahkanlah pandangan kita kembali kepada Sang Penolong itu. Dan jangan berhenti untuk kita itu melayani. Saudara, saat ini pelayanan Seminari Alkitab Asia Tenggara di mana saya melayani akan memasuki ulang tahun ke-73. Di dalam perjalanan tempat ini, saudara, ketika saya melihat sejarahnya, saudara, saya menemukan pergumulan yang tidak mudah. Pasang surut, naik turun, kecukupan dan kekurangan silih berganti. Kalau saya mendengar cerita dari rekan-rekan yang tua-tua itu, saudara, ada masa-masa yang begitu berat. Bahkan salah seorang rekan berkata, ketika saat itu sedang berada dalam posisi yang begitu rendah, banyak kehilangan dosen, sedikit yang tinggal. Ada suara yang mengatakan, lihat, kaki Dian Saat sudah dipindahkan. Obor Saat itu sudah dipindahkan. Kata-kata itu, saudara, membuat sedih, merasa semakin terpuruk. Tetapi saya menemukan senior-senior saya itu, saudara. Mereka memandang kepada Tuhan. Mereka berdoa. Mereka mengerjakan pelayanan itu dengan setia. Dan saat ini, pelayanan itu masih ada sampai sekarang. Dalam keadaan yang baik. Pandang Tuhan. Ebenezer. Sang Penolong itu, saudara. Dan jalani pelayanan kita di dalam anugerahnya. Amin.